Setelah mengumumkan pamit dan undur diri dari F1 pada 2020 silam, Honda sepertinya menyesal dengan keputusannya dan memutuskan untuk kembali ke balap F1 setelah kesuksesan yang dibuat oleh Red Bull selama 2 musim terakhir. Harus diakui, kalau kisah Honda yang berencana pergi dan kemudian kembali lagi ke F1 ini agak rumit serta membingungkan. Pabrikan asal Jepang ini seharusnya sudah minggat dari F1 pada akhir musim 2021 dan pengembangan mesin bekasnya diteruskan oleh Red Bull yang dibantu dengan regulasi engine freeze sampai 2025. Tapi, karena kisah sukses dan manis yang ditaruhkan oleh Max Verstappen, ternyata membuat Honda berubah pikiran dan memutuskan untuk melanjutkan kerjasamanya dengan Red Bull. Honda pada akhirnya tetap membuatkan Red Bull serta AlphaTauri mesin baru yang dibuat langsung dari Jepang dan membawa Verstappen mendominasi musim 2022. Mereka juga mempertahankan hubungan secara komersial dengan logo HRC yang terpampang di mobil, sebelum kemudian branding Honda resmi kembali lagi ke mobil Red Bull dan AlphaTauri pada musim depan. Mereka akan tetap menjalankan proyek mereka bersama Red Bull sampai akhir musim 2025 nanti sebagai pemasok mesin di F1 dengan branding Honda Red Bull Powertrain. Jadi bisa dikatakan kalau Honda tidak jadi pamit dan malah semakin memperkuat hubungannya dengan Red Bull di F1. Alasan mengapa pada mulanya mereka memutuskan pergi dari F1 adalah karena Honda menilai proyek mesin F1 sudah tidak sesuai dengan arah perusahaan mereka yang ingin lebih ramah lingkungan dan fokus ke energi yang lebih terbarukan serta karbon netral. Tapi keputusan tersebut dinilai terlalu gegabah dan divisi balap Honda sebenarnya juga tidak setuju dengan hal itu. Diketahui jika keputusan keluar dari F1 yang diumumkan pada bulan Oktober 2020 ini dibuat oleh Takahiro Hachigo yang menjabat sebagai CEO pada saat itu. Namun kemudian, perubahan pimpinan terjadi pada April 2021 dengan Toshihiro Mibe menjadi CEO Honda yang baru. Perubahan ini mungkin punya peran terhadap sikap Honda yang kembali memperkuat proyek F1 mereka sampai 2025 dan mempertimbangkan untuk kembali pada 2026 mendatang. Sebuah indikasi muncul ketika Honda kedapatan mendaftarkan diri sebagai bentuk ketertarikan mereka untuk menjadi produsen mesin pada F1 2026 mendatang. Rumor ini sebenarnya sudah berkembang sejak beberapa bulan yang lalu, ketika Presiden HRC, Koji Watanabe, mengatakan kalau mereka tidak menutup pintu untuk kembali ke F1. Regulasi 2026 mempunyai tujuan yang sama dengan Honda, yaitu elektrifikasi yang ramah lingkungan dan emisi karbon netral. Honda melihat ini sebagai peluang untuk mengembangkan teknologi emisi mereka dan baterai untuk mobil listrik. Saat ini, Honda secara resmi sudah mendaftarkan niat mereka kepada FIA untuk menjadi produsen mesin F1 2026. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah Honda baru mendaftarkan atau menyampaikan niat serta keinginan mereka. Jadi, belum tentu atau belum jadi jaminan juga bagi Honda untuk benar-benar lanjut pada 2026 nanti. Setidaknya mereka sudah punya niat, dan ini akan membuat Honda punya waktu yang lebih banyak untuk memutuskan. Mereka punya segalanya dan punya fondasi yang cukup kuat dengan prestasi yang dihasilkan bersama Red Bull. Dengan fasilitas yang mereka punya, Honda bisa dengan mudah membuat prototipe mesin 2026 sebagai bahan evaluasi keputusan untuk masa depan. Apalagi dengan adanya regulasi engine freeze sampai 2025, ini seharusnya membuat Honda punya waktu yang lebih dari cukup untuk mempersiapkan diri jika memang berniat untuk lanjut di F1. Lalu, kemana atau tim apa yang akan dituju oleh Honda jika comeback pada 2026? Stay bersama Red Bull mungkin adalah pilihan terbaik bagi Honda. Hubungan keduanya sudah sangat harmonis dan kami yakin, kalau baik Red Bull ataupun Honda, pasti ingin melanjutkan kerjasama mereka di F1 selama mungkin. Salah satu batu penghalang untuk kelanjutan kerjasama mereka adalah Red Bull sudah bertekad dengan bulat untuk membuat mesin sendiri pada 2026 mendatang. Mereka sudah menegaskan jika tidak akan bergantung pada pabrikan lain dan bakal membuat mesin serta sasis dalam satu atap seperti Ferrari. Apalagi baik Red Bull Powertrain ataupun Honda, keduanya sama-sama mendaftarkan diri kepada FIA sebagai pabrikan independen, yang artinya keduanya bisa saja berpisah pada 2026 nanti. Selain itu, Red Bull kemungkinan juga akan menjalin kerjasama dengan pabrikan lain secara komersial. Pabrikan asal Amerika Serikat, yaitu Ford, dirumorkan akan jalin hubungan secara branding dengan Red Bull pada 2026 mendatang. Ford hanya tertarik bekerja sama dari sisi komersial serta branding, dan mereka akan membiarkan Red Bull mengurus semua hal yang berbau teknis. Apalagi, kedua perusahaan ini sudah saling mengenal satu sama lain di balap rally WRC. Hampir mirip seperti ketika Aston Martin menjadi sponsor Red Bull pada musim 2018-2020. Meski begitu, masih ada peluang yang terbuka jika Honda ingin stay bersama Red Bull, yaitu ketika RBPT fokus untuk membuat mesin V6, Honda bisa berperan menjadi pemasok baterai atau IRS. Hal ini bisa terjadi mengingat IRS yang dimiliki Honda saat ini adalah yang terbaik di grid, dan memasok IRS saja akan sangat sesuai dengan misi Honda ke depannya.
Itu juga bisa meringankan beban Red Bull yang tentu butuh waktu untuk bisa membuat semuanya dalam satu atap. Tapi jika seandainya Red Bull menutup pintu, maka masih ada beberapa opsi bagi Honda untuk lanjut di F1, yaitu menemukan tim lain yang bisa diajak kerjasama sebagai pemasok mesin, seperti Williams atau Haas, atau bahkan kembali menjalin kasih atau rujuk bersama McLaren yang sepertinya bakal mustahil untuk diwujudkan. Williams adalah salah satu yang mungkin jadi opsi realistis bagi Honda jika lanjut pada 2026. Opsi lainnya adalah membuat tim sendiri atau mengakuisisi tim lain untuk membawa pabrikan Honda secara penuh ke F1. Seperti mengajak Andretti membawa kerjasama mereka dari IndyCar untuk bergabung dan membuat tim baru di F1. Ini merupakan win-win solution bagi kedua belah pihak. Ambisi dan sumber daya yang besar yang dimiliki oleh Michael Andretti akan dikombinasikan dengan hubungan eratnya dengan Honda yang sangat berpengalaman di F1. Opsi terakhir bagi Honda jika semisal masih mentok juga adalah mencoba mengakuisisi tim AlphaTauri. Meskipun masa depan mereka kemungkinan besar masih akan terikat oleh Red Bull, tapi aset dari tim satelit mereka itu bisa dibeli oleh siapa saja yang berminat. Jadi, apapun bisa terjadi bagi Honda untuk 2026 nanti. Yang terpenting saat ini adalah, Honda harus segera memutuskan arah proyek F1 mereka ke depannya mau seperti apa. Niat sudah disampaikan kepada FIA, sekarang tinggal realisasinya bagaimana. Semua harus diputuskan dengan rencana yang jelas secara jangka panjang. Kejadian keputusan yang pelin-pelan saya pamit dan saya kembali seperti sekarang harus mereka hindari. Namun selama Honda masih gemar gonta-ganti kepemimpinan, maka kebijakan sedemikian rupa akan selamanya jadi kelemahan terbesar bagi mereka dan membuat masa depan Honda di F1 semakin abu-abu.